mereka ingin sekali tahu bagaimana akhir perjalanan Sylvie, terus bagaimana Sylvie selama beberapa bulan itu melawan kanker dengan optimis. Kanker paru gitu, ya Kak ya? Kanker paru. Padahal dia lifestyle-nya sangat sehat ya. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan-perempuan Indonesia, semoga Anda semua di sini, sahabat-sahabat Fety Fajriati, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini saya mendapatkan seorang tamu istimewa, sahabat saya sekaligus orang yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Beliau adalah mantan penyiar radio, jurnalis senior, dan juga seorang aktivis kemanusiaan, dan juga penulis buku. Tak lupa juga seorang ibu dan nenek dari 5 cucu. Beliau adalah Kak Tati Elmir. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam, Fe. Terima kasih. Semangat pagi, Fe. Semangat pagi. Masya Allah, masih segar bugar dan selalu semangat ya Kak ya. Apa aja kegiatannya sekarang nih Kak? Kegiatan apa nih? Kegiatannya Kak. Seperti biasa lah. Jadi datang ke tempat-tempat yang membutuhkan, kemudian mulai dari cucu sendiri sampai ke manapun. Jadi kalau ada yang memanggil untuk seminar, untuk pelatihan, untuk kegiatan kemanusiaan, insya Allah selalu ada. Bahkan selalu memantau nih peristiwa Palestina sampai saat ini. Udah pasti kita selalu mantau itu Kak. Nah kalau tadi Kakak katakan ada pelatihan, apakah itu berkaitan dengan pelatihan yang Kakak dulu pernah menjadi seorang jurnalis atau penyiar radio? Itu pelatihannya? Iya, jadi kalau pelatihan kepenulisan itu juga ada, tapi sekarang lebih sering kepada pelatihan kepemimpinan, karena kami punya lembaga namanya Forum Indonesia Muda. Itu komunitas anak muda yang belajar tentang kepemimpinan, kemudian apa nih setelah kumpul-kumpul silaturahim, apa dampaknya kepada masyarakat. Tadi Kakak katakan namanya Forum Indonesia Muda. Ya. Nah itu Kakak sendiri yang mendirikan? Iya, jadi dulu gini ceritanya Fe. Dulu sekitar tahun 2002-2003 Kakak itu siaran di Jakarta News FM. Jadi Kakak dan Ibu Ratna Megawangi itu bicara tentang isu seputar karakter. Kemudian suami dan Pak Buhori Nasution bicara tentang pendidikan, paradigma pendidikan, kemudian masalah-masalah aktual. Jadi ada beberapa hari gitu. Nah, kemudian suatu hari pas beliau lagi siaran, beliau ini diserbu sama pendengarnya. Udah deh, kita semuanya udah tahu, kita like ini, like itu gitu kan. Kepikiran, coba ya, ada nggak ya di Indonesia lembaga yang ngumpulin anak muda dengan berbagai macam talenta, berbagai macam impian gitu ya. Apa yang bisa kalau mereka ketemu, apa yang pasti itu kan energi ya. Pasti kalau ada sinergi akan ada karya untuk bangsa gitu. Nah terus inilah kesempatan Faye. Terus Kakak tulis nih, biasa kalau suami itu maunya, karena kalau menurut beliau kakak itu tidak artikulatif gitu. Jadi harus ditulis. Jadi semuanya ditulis detail sampai kurikulum, karena kurikulum udah ada di kepala, karena Pak Buhori kan pakar leadership itu setiap waktu itu mencekoki kakak itu dengan riset kurikulum leadershipnya di Amerika dan Inggris. Itu jadi ada keinginan, nah itu yang memicu telepon dari pendengar waktu interaktif kan. Nah ini saatnya. Terus kakak bikinlah rencana itu. Kita mau ngadain pelatihan lah leadership untuk aktivis se-Indonesia. Awalnya aktivis BEM, karena kan kami dekat dengan BEM gitu. Terus itulah 2003 itu kita bergerak, kita bikin pelatihan. Panitianya itu pesertanya itu juga gitu sekitar 100 orang. Juga ada pendengar-pendengar kami. Juga kan kami dekat dengan para pengurus BEM, karena
kan kami memfasilitasi untuk bicara di Jakarta News FM. Itulah awalnya 2003. Waktu pertama itu kita nggak bilang Forum Indonesia Muda 1, nggak, karena nggak pede. Ini sekali aja tuh udah syukur gitu, nggak mungkin ada lagi gitu, belum tentu ada. Ternyata Allah tuh wujudkan dengan jauh lebih indah ketimbang yang kita mimpikan, Jadi sampai sekarang film itu udah 20 tahun, 25 angkatan dengan 31 batch. Jadi Kak, kalau begitu film berdiri itu tahun 2003 gitu. Jadi sudah 20 tahun ya Kak ya. 20 tahun. Itu pendiri-pendirinya tadi Kakak sebutkan siapa aja itu? Itu jadi tokoh-tokoh yang dari mana memikirkan saja? film itu, yang memformulasikan Kakak, tapi kemudian mengundang karena kan yang punya kurikulum Pak Bukhari Nasution, yang punya Pak Bukhari Nasution adalah dulunya pakar leadership, pakar leadership. Terus Ibu Rana Megawangi, terus Bang Farid Fakih, Government Watch, banyaklah, ada Romo Muji waktu itu. Jadi pendirinya banyak nih. Oh enggak, pendirinya hanya kami. Kami berdua. Dan suami Kak tapi kan Emir, ya? teman-teman yang mendukung itu semua. Jadi idenya dari Kakak untuk mencetuskan, ayo kita bikin film. Iya, terus jangan lupa waktu itu kita difasilitasi oleh Pak Fasli Jalal. Beliau tuh Dirjen Pendidikan kan waktu itu. Dia bilang, Mbak Tati, kami tuh ada tempat loh di Cibodas, Wisma Pemuda itu bisa dipakai. Karena aduh seneng banget tapi baru tahu ya ternyata di Cibodas itu jauh banget, jadi narasumber itu telat selalu datang. Akhirnya kami cari di Cibubur, kemudian film 2 di Cibubur, film 3 terjadilah gempa dan tsunami di Aceh dan Nias. Akhirnya ini nggak sengaja juga, jadi waktu itu Mbak Ratna Megawangi baru jadi menteri kan, Pak Sofyan Jalil itu ngajakin Menteri Pak Sofyan Jalil kan, Pak Sofyan Kominfo Jalil, waktu itu. Terus pernah suatu ketika ngajakin, Tat ini dong temenin dong ngaji gitu, ngaji di sebelah Panglima kan rumahnya sebelahan. Terus kan jadi kenal dengan Ibu Panglima. Terus kepikiran, aduh kayaknya seru ya kalau ada film di atas kapal perang. Itu kan menambah bela negara ya, semangat patriotisme, nasionalismenya tumbuh di situ kan. Apalagi mentornya akan ada dari bapak-bapak yang tentara kan. Wah ternyata terwujud jam 11 malam di telepon Panglima, datang sekarang juga untuk ngejelasin apa sih, apa yang mau dibawa di sana, apa keinginannya. Dan terus ada juga teman-teman kan, kita masih muda waktu itu ya, jadi teman-teman yang pengusaha banyak, oh iya kami titip ini, pengajian Kakak juga nitip sampai berapa truk gitu barang-barang yang akan dibawa ke, beras pun ada berapa ton dibawa ke Nias. Jadi sepanjang jalan kita mengadakan pelatihan leadership dibantu oleh Pak Esnu yang dosen UNJ. Beliau punya lembaga untuk outbound ya, outing gitu. Terus ya bayangin kapal perang yang goyang-goyang bersama Dokter Yose Rizal, jurnalis, pendiri Mercy. Jadi almarhum. Jadi dari film pertama tuh dia ya. Iya, jadi film pertama itu Yose sudah mengajarkan bagaimana semangat kerelawanan kepada anak muda. Karena kan kalau anak muda hebat gitu, kalau untuk dirinya sendiri kita merasa itu biasa. Tapi kalau dia bisa berdampak kepada masyarakat, itu baru hebat. Jadi tujuan untuk mendirikan film itu adalah untuk membangun atau mengumpulkan kompetensi pemuda-muda untuk bisa berkontribusi terhadap negara gitu ya. Apa saja nih, karena mereka punya kompetensi. Jadi kita gabung, kita memfasilitasi lah mereka ketemu gitu. Kan anak muda ini kan punya energi yang luar biasa, Jadi kalau energi itu ketemu, itu akan lahir sinergi kan. Nah dari sinergi itu akan lahir karya dan bakti untuk negeri. Apa saja nih Kak yang sudah dilakukan film? Mungkin bisa dilihat di film ini ya. Ya Kakak bisa mungkin ceritakan ini gimana kegiatan ini? Ini lagi di Mentawai atau di mana? Mentawai. Bukan Kak di sana. Ini salah satu aja dari program film regional. Ini programnya film Sumbar. Waktu itu, jadi kami juga waktu itu dipercaya sama Dikbud untuk memberi pelatihan untuk anak-anak yang dapat beasiswa, anak-anak ADEM 3T yang dapat beasiswa dari Dikbud. Jadi begitu mereka
masuk SMA kan udah difasilitasi tuh. Ini kan anak-anak dari pedalaman V. Jadi rata-rata mereka pintar tapi kurang ada rasa percaya diri gitu. Terus udah kita didik dan terus begitu selesai masing-masing mereka tuh harus punya kelompok mereka tuh program kerjanya apa? Prokernya. Ternyata ada salah satu grup waktu itu punya program kerja. Aku tuh kepingin banget mendidik memotivasi adik-adik di Mentawai, dia bilang, karena di daerah aslinya. Terus akhirnya kita tanya gimana maksudnya gini, akhirnya kita bantulah wujudkan, kita sambil baksos, kemudian ngumpulin anak-anak di daerah waktu itu di Siberut. Jadi sudah banyak ya yang dilakukan ini pemuda-pemuda yang bergabung dalam film ini ya Kak ya. Iya. Dan sekarang ini sudah 20 tahun ya Kak, dari 2003 sampai 2023 sekarang usianya film ya. Iya. Itu sudah lebih 3.000. Sudah lebih 3 orang. Di mana saja Kak? 3.000 anak. 3.000 anak yang alumni dari film. Itu sudah tersebar kemana aja Kak? Jadi kita punya 61 regional, ada satu regional diaspora yang di luar negeri. Jadi ya? Karena anak film ada yang kuliah, ada yang kerja di luar negeri, nah mereka kumpul juga. Mereka punya program juga pemberdayaan. Waduh, menarik sekali nih Kak. Pengen tahu juga nih, gimana ngumpulin orang untuk bisa bergabung di film itu gimana? Apakah ada formulirnya dimuat di website? Lalu apakah ada pendaftaran ataukah ada biaya atau gimana Kak? Tolong ceritakan. Iya, kalau dulu film itu gratis. Dulu berapa tahun tuh dulunya itu? Dari film 1 sampai film berapa tuh ya yang gratis tuh? Apa film 10 ya? Apa 11 lupa ya? Okay. Baru akhir-akhir ini ketika kita udah mulai tua dan nggak bisa lagi nyari uang dan kawan-kawan pun udah tua juga, udah pada pensiun. Kalau dulu termasuk tuh kayak jadi dulu tuh nggak pernah terpikir ini akan menjadi suatu lembaga yang formal gitu. Akhirnya ada kawan kita, Fitri tahu Kak Masna kan? Ya. Beliau notaris, dia bilang nggak mungkin film ini kayak gini terus, harus ada akta notaris, dia bilang, biar ada lembaga yang mau nyumbang atau pendonor, nggak mungkin kita akan kuat terus gitu. Terus akhirnya mengiyakan beliau. Nah terus barulah di akta notariskan. Nah kemudian barulah ada donasi dari Kemenekpora, dari banyaklah lembaga lain. Oh jadi setelah 10 tahun sendiri. Setelah 10 tahun berselang berkegiatan, baru kemudian siapa yang akan ikut bergabung di film itu dikenakan biaya pendaftaran atau biaya keanggotaan barangkali seperti itu ya Kak ya? Bukan, kayak jadi gini V, awalnya tuh kakak tuh nggak kepingin itu berbayar karena banyak sekali misalnya anak-anak dari Papua, dari mana-mana, mereka nggak punya uang kan. Tapi terus teman-teman yang lain bilangin biar ada tanggung jawab, karena ternyata kalau nggak berbayar, mereka pokoknya masuk dulu, begitu nggak dapat izin dari dosennya, kurang keras gitu untuk memperjuangkan untuk ikut. Jadi walaupun ujian karena mereka udah bayar, dulu sih bayarnya mulainya 100.000, terus 200. Kalau kemarin itu terakhir kalau nggak salah 400 apa 450.000 satu orang, walaupun itu nggak sepadan ya. Maksudnya biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih besar karena kita membatasi. Kalau dulu tidak ada seleksi, baru setelah film. Dulu maksudnya tidak ada seleksi? Tidak ada seleksi untuk masuk film. Jadi siapa yang mau, siapa yang duluan daftar, itu yang diterima. Sekarang susah masuk film karena formulirnya, terus mereka masuk dari jalur apa. Jadi ada yang aktivis gitu, ada yang local leader, ada yang influencer, ada dikategorikan gitu, Faye. Jadi yang terpilih lah ya yang bisa masuk di film itu ya. Seleksi. Nah kalau dulu kakak katakan hampir 10 tahun itu tidak berbiaya untuk masuk dalam film. Itu biaya dari mana Kak? Kami sekeluarga dan kawan-kawan. Masya Allah, aduh ini benar-benar ya, benar-benar bakti sekali untuk membuat film ini agar bisa berkontribusi ke negara yang kita cintai ini ya Kak ya. Kembali Allah juga sih Faye, yang kakak bilang, kalau kita punya keinginan, kita punya cita-cita
berkebajikan, itu ada saja jalan dari Allah untuk mewujudkan yang jauh lebih indah dari yang kita pikirkan. Jadi kegiatan film antara lain adalah memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya Kak ya. Dan yang memberikan pelatihan itu biasanya dari mana Kak? Oh, mentornya macam-macam. Tergantung topiknya apa. Kalau topiknya waktu itu kerelawanan, ya kalau Yose kan selalu tuh ada dokter Yose, beliau masih ada, itu tentang kerelawanan. Terus kalau leadershipnya dulu Pak Buhori wafat, terus kita ganti dengan ini, sebetulnya kurikulumnya sama ya ininya, cuman kemasannya beda. Anak sekarang kan lebih canggih-canggih tuh Fe, jadi kemasannya bagus lah pokoknya. Tapi saya belum pernah tuh Kak diminta untuk jadi mentornya di pelatihan film. Mungkin lain kali ya. Nah itu kalau sudah memberikan pelatihan, kemudian anak-anak film itu nanti akan bagaimana dengan apa yang sudah diberikan film? Apakah ada nanti mereka juga dimintakan kontribusinya melatih junior-juniornya di film atau bagaimana Kak? Iya itu karena ini kan semuanya aktivis ya, anak-anak yang sudah berprestasi gitu. Mereka tahu mereka harus berbuat apa. Jadi begitu kembali ke regionalnya, ke daerah masing-masing, mereka kan kumpul. Kan kita punya 61 regional kan, plus 1 yang regional diaspora yang di luar negeri. Kalau dulu sih ada regional Asia, ada regional Britania Raya gitu, yang Amerika. Tapi sekarang mereka satukan gitu. Nah terus apa kebutuhannya di daerah itu? Jadi mereka sendiri menentukan, oh di sana daerah itu ternyata anak-anaknya masalah literasi, jadi mereka bikin perpustakaan gitu, bikin rumah belajar kayak gitu Fe. Apa sih ininya kebutuhan dari daerah tersebut? Kami punya ini film tanggap bencana juga. Nah itu kita datang ke daerah-daerah yang sedang mengalami bencana, itu dari Aceh, Nias dulu kan, kemudian sampai bahkan ikut kegiatan kepemudaan di mana-mana di luar negeri juga. Pernah juga ikut Global March to Jerusalem, anak-anak film. Bahkan ada anak film yang pernah 2 tahun di Gaza untuk bangun rumah sakit itu. Makanya film rumah sakit Gaza itu sangat ada hubungan emosional sama kami gitu, karena pada saat Gak apa-apa Kak, kita juga memang pada saat rumah sakit itu dibangun, belum dibangun, dalam cita-cita Yose dia udah bilang, Uni saya kepingin banget ya Uni bantuin dong gitu untuk mewujudkan, pingin banget deh Yos ada rumah sakit Indonesia di Palestina gitu. Kira-kira di mana ya Yos? Ya di Gaza lah nih gitu. Terus nih kita bikin ini yuk, aksi Global March Rally gitu kan. Jadi seluruh dunia shoot gitu, yang flotilla waktu itu, yang kapal kan. Terus yang GMJ. Terus Yosef pernah bilang nih, kita ini yuk gimana ya bisa terwujud ada kapal Indonesia itu membawa ini, dia maunya kapal ini karena kan kita pernah ini kemanusiaan. Kapal apa yang dari ini Pinisi. Jadi dibikinlah Pinisi itu, sampai sekarang yang belum terwujud cita-cita almarhum. Jadi karena Yose itu pesannya selain pesan kemanusiaan itu ada pesan keindonesiaan. Ini loh Indonesia punya kapal tradisional gitu. Kami bangsa pelaut, kemudian kami membantu saudara kami yang sedang berkesusahan. Itu luar biasa mimpi Yose. Karena semoga mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah. Amin. Amin. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya mentor seperti Dr. Yose itu bisa menginspirasi juga teman-teman muda di film untuk berkiprah demi kemanusiaan ya. Jadi kakak sebagai seorang pendiri film, alhamdulillah sudah bisa mendidik atau mengembangkan potensi anak-anak muda sehingga mereka bisa berkiprah di luar untuk berkontribusi untuk Indonesia ya Kak. Alhamdulillah. Amin. Ya Kak ya. Sebetulnya yang mengembangkan diri ya mereka sendiri ya, cuman kita hanya memfasilitasi, mempertemukan lah Faye. Iya. Nah, saya baca Red Akun pernah menjadi penyiar radio di Radio Artes Padang. Bisa diceritakan kemudian kenapa bisa sampai ke Jakarta, kemudian bisa beraktivitas dan lain sebagainya sampai hingga sekarang ini. Jadi kakak tuh dulu Faye
penulis sebetulnya. Awal sekali nih karir di jurnalistik, suka nulis puisi. Saking produktifnya itu masih SMA kelas 1 V. Terus redaksi koran haluan di Padang waktu itu, Papa Rusli Marzuki Saria bilangin, "Tat, mau nggak Papa bikinin rubrik namanya Remaja Minggu ini. Jadi Tati wawancara lah ini remaja-remaja yang berprestasi." Aduh, kayaknya mendapat kepercayaan yang luar biasa gitu V. Secara kita kan anak kecil, aduh gitu ya. Terus karena suka nulis dan waktu itu kan nggak ada TV-nya, baru TVRI ya. Jadi di Padang itu cepet banget. Wah, ini anak ini akhirnya diundang ke radio Arbes, itu radio yang dulu di Padang yang paling populer. Terus waktu di radio habis wawancara, Papi Haidir tuh yang punya sama Daarmen Haidir tuh mendatangin, "Tat, mau nggak siaran di sini?" Nah, saya bilangin, "Aduh, saya nggak pernah punya pengalaman, masih anak kecil gitu kan. Semua di sini, semua penyiar di dunia ini katanya tidak pernah berpengalaman pada mulanya. Tapi berlatih kan, oke. Tapi saya nggak mau ini, Papi, saya nggak mau siaran kirim-kirim lagu gitu." Maksudnya gimana gitu? Saya ingin siaran membawa pesan apa sih kepada teman-teman yang seumuran saya gitu. Jadi mungkin saya akan wawancara dokter tentang misalnya mengenali tubuh. Padahal waktu itu kita belum di ASA Indonesia ya, Faith. Tapi udah ada kesadaran anak perempuan harus mengenali anggota tubuhnya pada saat ada masa pubertas gitu kan. Apa yang terjadi kayak gitu, Faith. Terus kalau lagu apa sih? Kalau kita bicara kan pasti ada jeda lagu kan. Itu kakak juga pengen bahas bagaimana suasana hati orang yang itu gitu. Terus pengen wawancara setiap ada artis yang ke Padang, tokoh-tokoh ini selalu kakak minta saya yang wawancara gitu. Karena sebetulnya kepingin belajar gitu, kepingin nggak anak kampung gitu, kepingin ketemu orang top, pengen belajar gitu. Nah gitulah Faye. Nah terus dulu kakak itu kan sekolahnya speech therapy, tapi kakek itu bilang gini, "Tat, kayaknya, oh ya dulu ayah tuh pinginnya tuh kakak tuh ekonom. Kalau ibu pinginnya kakak tuh jadi ustazah." Padahal waktu itu umur 7 tahun ibu udah wafat. Tapi dari kecil-kecil tuh ibu sudah bilang, "Aduh, aku kepingin anakku yang ini sekolah agama nanti ke Kairo gitu kan." Nah, tapi terus kakek bilang, "Tat, kamu tuh suka nulis kan, suka nulis." Kami selalu, kakek di Jakarta, kami di Padang selalu bersurat-suratan. Nah terus kata kakek, "Kamu tuh bakat loh jadi penulis, dan nggak semua orang bakat jadi penulis, Tat," gitu. Terus kayaknya kamu bagus deh. Oh iya, cita-cita saya sendiri waktu itu hanya kepingin jadi guru TK. Terus kakek bilang gini, "Tat, kalau kamu jadi guru TK, muridmu hanya yang ada di ruang kelasmu yang kecil itu. Tapi kalau kamu jadi wartawan, muridmu adalah seluruh masyarakat yang membaca karyamu." Nah terus kepikiran, "Tat, kalau kamu jadi wartawan, kamu kan suka jalan-jalan gitu." Jadi sama ayah itu kami dari kecil tuh udah dilatih untuk traveling gitu gantian. Karena kan ayah orang Jawa, ibu orang Minang gitu. Jadi setiap liburan itu ayah itu membawa kami pergi. Kadang-kadang disuruh pergi sendiri naik pesawat gitu, dititipkan ke siapa untuk ini rasa percaya diri, atau naik kapal laut. Tapi lebih seringnya naik kapal laut yang murah meriah ya. Itu V. Jadi pengalaman kakek yang sebetulnya yang menemukan ya, "Tat, kamu itu jadi penulis. Kamu akan ketemu deh dengan hobi-hobimu yang lain gitu, cita-citamu yang lain." Itulah sebabnya kakak kalau menulis itu langsung terjun ke tempat-tempat yang kakak ingin ketahui. Kemudian hasil dari penelitian ataupun penjelajahannya itu kakak tuliskan dalam bentuk buku gitu ya. Iya nih Kak, ini salah satu nih contohnya nih. Jadi anak saya yang nomor 2 itu dia waktu itu lagi nyusun tesis tentang tenun. Tenun tradisional di ITB, Fakultas Seni Rupa. Terus waktu itu saya lihat, kan saya yang menemani ke daerah-daerah. Terus lihat jangan hanya jadi buku. Kalau buku hanya jadi tesis, kalau itu hanya tinggal di pustaka. Jadi hanya sedikit orang baca. Buku tenun Indonesia banyak banget, tapi hampir tidak ada yang ditulis oleh orang Indonesia, selalu orang asing. Kita harus membahasakan dengan bahasa kita, terus lebih dengan bahasa awam, jangan bahasa yang tinggi gitu. Akhirnya kami kembali riset ulang ke beberapa daerah. Akhirnya kita
kita putuskan jangan seluruh Indonesia dulu yang diceritakan. Jadi baru 3 daerah nih, Pulau Timor, di Timor NTT, terus Bali dan Sumba. Karena itu karakteristiknya beda 3 itu. Ya, semoga akan ada tenun berkisah berikutnya. Bagus ini Kak bukunya ya Kak. Iya. Jadi selain sampai ini. Iya, buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan Budaya, kekayaan ya. alam dan budaya Indonesia, Kakak juga menulis tentang kisah perjalanan ya Kak ya. Iya. Dan juga ada kisah tentang sepasang suami istri Iya. yang Kakak tulis dalam buku yang berjudul Never Ending Hijrah. Nah, sedikit diceritakan nggak tentang Iya. pembuatan buku itu bagaimana? Iya, Fe. Bapak harus ke Kakak. Sorry aku. Dan Fedi salah satu kontributornya di buku Never Ending Hijrah. Iya, gimana Kak? Itu saya juga ya, alhamdulillah sangat merasa terhormat bisa ikut berkontribusi di buku Never Ending Hijrah itu. Nah, bagaimana Kakak membuat itu prosesnya sampai Jadi, harus ke New Zealand sendiri ya? Iya, jadi kakak tuh emang orang sebelumnya sudah pernah ke New Zealand sebelum bikin buku Never Ending Hijrah dan melawan arus dan ini Rantau Betua. Rantau Betua. Iya, dan buku itu ada di udah jadi buku juga waktu ke New Zealand yang pertama itu di buku diterbitkan Mizan. Judulnya apa ya? Itu kan Happy Lucky Travel. Oh, Happy Lucky Travel. Oke. Itu tapi itu Itu yang pertama kali Kakak ke New Zealand. Iya, terus pengalaman ke Amish country yang Amish itu kayak suku Badui atau suku Boti lah di Indonesia, tapi di Amerika bayangkan yang kita anggap masyarakat terbelakang gitu yang mengharamkan teknologi itu ada di Amerika dan yang paling besar komunitasnya itu ada di Lancaster. Nah, kakak belajar tuh ke situ. Oh, situ tuh ke Amerika bukan ke New Zealand ya? Bukan, enggak, di buku Happy Lucky Travel itu macam-macam. Oh, macam-macam. Jadi macam-macam penjelajahan. Ada yang di New Zealand, ada yang Amerika. Wow, bukan main ya. Iya. Kemudian kok ngelihat ada berita waktu itu diajak Menpora ngajar organisasi kepemudaan di Puncak. Terus jemput Kak Masnah lah, waktu itu beliau ketua KPAI. Nah, Kak Masnah ini kan notaris, banyak yang ditanda tangan. Terus dia bilang, Tat, ini dulu ya, baca-baca dulu tuh. Udah habis dibaca semua, ada koran lecek, koran lama gitu, bekas bungkus apa, lihat. Kok ada tentang orang Indonesia. Waktu itu di Rotorua, jadi Sylvie masih di Rotorua. Sylvie itu orang yang Kakak tulis. Iya, tokoh orang Indonesia yang jadi petani sukses. Dan sayangnya Sylvie sudah wafat 1 tahun 3 bulan yang lalu. Jadi masih sedih dan dan beliau saat akan wafat itu minta kakak ke sana dan kakak ngajak Feti waktu itu. Cuman Feti nggak bisa. Karena bingung juga ya, ini pandemi belum total berakhir gitu ya. Ini gimana? Belum buka border waktu itu. Dia udah bilang, Bun boleh nggak datang Bun sini Bun? Aku cuman kepingin dipeluk. Sampai digodain, mau apa sih Sil gitu? Nggak, cuman pengen dipeluk Bunda aja gitu. Dan itu yang koran seuprit koran itu ternyata adalah wawancara dengan Sylvie dan Reza pada saat masih di Rotorua di Pulau Utara. Padahal pada saat membaca itu mereka udah sukses di Pulau Selatan gitu. Jadi terus kakak nanya lah ke teman yang kebetulan jadi dosen yang sedang dapat tugas belajar ke Dunedin. Nah, ketemunya di Rote waktu lagi bikin buku ini. Yang jadi tenun berkisah tenun ini. berkisah. Jadi beliau itu riset di Rote tentang gong Rote gitu. Terus kakak lagi riset tenun. Terus dia cerita, dia tuh di Dunedin ditinggalin nomor telepon kan. Kita bertukar nomor telepon. Cerita tentang ada seorang pasang suami dengan ini. Lo siapa yang nggak kenal katanya. Itu orang ngetop kok di sini, tapi saya nggak kenal. Maksudnya dia nggak kenal saya nggak tahu nomornya, tapi saya akan 3 hari lagi saya akan kasih tahu ibu katanya nomornya. Belum, jangankan 3 jam aja belum dia udah nelfon lagi. Aku udah tahu nih nomornya gitu. Akhirnya kakak telepon, akhirnya telepon ke Reza dan ke Sylvie pada saat itu. Ya udahlah, jadi diputuskan mereka nggak mungkin kesini kan sibuk. Jadi ibu aja yang datang.
dateng, dia bilang. Ya udahlah, jadilah buku. Dan Fetty salah satu yang menulis di buku menulis itu. Jilid pertama ya, jilid keduanya pertama. enggak? Jilid kedua waktu itu ini melawan arus, tapi Melawan ini Arus. lebih banyak tentang jalan-jalan di New Zealand. Jadi panduan gimana sih ke New Zealand dengan murah. Kemudian terakhir baru ini. Jadi kata Sylvie gini, Bun, ini yuk kita bikin lagi, tapi jangan Never Ending Hijrah, nih ada cerita lagi bersambung gitu. Dia nambah, ternyata adalah perkembangan dakwahnya di situ gitu. Terus usahanya juga makin maju. Dia bilang mungkin Bunda perlu ini daripada kita memasyarakatkan buku yang lama yang udah nggak update. Jadi ini update-nya, Faye. Oke. Tapi sebenarnya makna Never Ending Hijrah itu kakak maksudkan bukunya itu akan menceritakan tentang apa itu? Iya, tentang bagaimana keutamaan untuk berhijrah. Jadi kan dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Allah akan ganti semua yang kita tinggalkan itu kan. Harusnya kan ada lanjutan kedua ya kak, kalau nggak salah ya, jilid 2-nya ya. Enggak, ini yang kedua ini melawan Enggak, tapi arus. banyak yang minta untuk ini. Sebetulnya itu yang ini udah cetakan kedua. Jadi belum terbit. Ini buku ini terbitnya Oktober waktu itu. Jadi kami sistemnya pre-order. Kita tidak menjual langsung kepada pembaca. Jadi pembeli. Jadi kita ingin juga berdaya lah orang-orang gitu kan. Jadi nah cetakan pertama langsung habis. Cetakan kedua seminggu kemudian cetakan kedua habis lagi, Faye. Sekarang pun masih banyak yang minta, tapi kakak ngerasa kayak patah hati ya karena Sylvie nggak ada ya. Terus ya itulah sedih ya. Jadi kayaknya diamin dulu deh. Sampai move on dulu ya kak. Iya, sampai hati kita benar-benar nggak sedih. Jadi melihat apa-apa itu lebih objektif. Karena nggak ngerti juga apa maksud Allah, apa makna Allah, sehingga padahal saat itu kayaknya banyak sekali halangan untuk ke New Zealand. Yang pertama visa itu 3 bulan baru selesai. Karena katanya setiap bulan itu ada berapa ribu orang yang apply visa. Jadi baru jadi 3 bulan. Tapi alhamdulillah kakak tuh masih ada visanya, Faye. Jadi 3 tahun waktu itu belum expired. Jadi benar-benar Sisi bilang, Bunda masih ada kan visa, dia hafal kan. Visa kakak, wah ayo Bunda datang. Terus tiket lagi mahal-mahalnya, Faye. Tapi waktu itu nggak kayak ada bom yang harga murah itu loh. Terus itu hanya berapa 2 jam ya yang harganya murah itu. Langsung kan ngajak Fitri nggak bisa, ngajak Kak Dewi nggak bisa, ngajak Amelia nggak bisa, Kylie apalagi kan, Kylie kan juga kepingin ke situ. Terus akhirnya Eka yang nemenin, dan Eka juga masih ada visanya. Jadi benar-benar psikolog juga ya. Dan ini dari Allah ya, kita nggak tahu nih gimana maksudnya. Ya itulah hebatnya ya. Kakak sebenarnya berusaha atau sedang dalam upaya membuat sebuah buku tentang pasangan ini ya. Bagaimana mereka berhijrah dan hidup di New Zealand sehingga bisa melahirkan kesuksesan. New Zealandnya ujung lagi, jadi itu titik 0 kilometernya dunia bagian selatan. Ya. Tapi kemudian berkahnya atau hikmahnya kakak menjadi dekat dengan seorang yang bernama Sylvie ini ya, sampai kakak merasakan seperti adik sendiri ya, dan dia selalu bilang ini tanteku ke teman-temannya di situ. Gitu, jadi seperti saudara lah gitu kan. Dan bahkan kalau nggak salah pada saat detik-detik terakhir Sylvie menghembuskan nafas kakak ada di sana ya. Di sana ya. Gitu. Kakak sempat pegang tangannya atau bagaimana pada saat itu? Sylvie pergi sendiri ketika kita nggak ada yang tahu. Dia lagi tidur sama adiknya, sama anaknya yang bungsu. Suaminya lagi ke farm. Terus Lia, adik bungsu Sylvie yang selalu bersama Sylvie 24 jam, itu bilang ini kenapa? Ibu manggil ibunya Sylvie kenapa nih dek. Terus Sylvie udah nggak ada. Ya, tapi kakak tetap ada di sana pada saat itu, masih berada di sana. Awalnya sih kakak ngerasa, kawan-kawan penulis bilang, biasanya kalau kita bikin biografi, begitu dia sakit, si tokoh ini, dia akan nyari
kita, karena kan dia paling terbuka sama penulis bukunya kan, ada yang off the record, ada yang on kan, jadi kita tahu, nah udah tahu lah gimana lemah kelebihannya, kelemahannya, jadi mungkin itu juga mungkin yang dia merasa rindu ya, dan mungkin ada yang ingin disampaikan karena banyak hal. Kalau ada apa sayang gitu, kalau dia telepon gitu, nanti deh kalau bunda kesini diceritain, selalu gitu, nanti deh kalau bunda kesini diceritain. Jadi kayak ayo dong sini, ayo dong gitu, sampai berkali-kali minta sama suami, Pak boleh ya bundaku dipinjem. Mudah-mudahan dia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi belajar juga Iya. Jadi adik-adik Sylvie itu luar biasa mendampingi, itu yang jadi aduh kalau saudara kita sakit, bisakah kita seperti Lia, seperti Dwi mendampingi saudara sakit itu benar-benar nggak ada lelahnya, nggak ada, benar-benar penuh bakti gitu, dan suaminya hebat loh ya kan, suami dan istri adiknya mengikhlaskan, suaminya mengikhlaskan istrinya untuk merawat kakaknya. Itu jadi pelajaran. Dan Sylvie kan waktu buku ini Rantau Bertuah udah terbit, dia nangis sama kakak. Nah, kenapa? Dia bilang, Bun, katanya aku merasa bersalah. Kenapa cerita tentang kakak adikku, ibuku, keluargaku sedikit sekali aku ceritakan. Padahal mereka lah yang membuat saya seperti sekarang ini. Itu yang, iya kan, udah dibilangin waktu itu setelah jadi, Sylvie silakan lihat dulu sebelum naik cetak kan. Udah tunda-tunda waktunya, dia bilang seminggu ya Bun, udah lewat seminggu, 2 minggu udah lewat, 3 minggu dikasih terus begitu, Vi nggak ada lagi ya, ini nggak bisa lagi, harus naik cetak karena jadwal kita udah naik cetak. Iya aman Bun, aman, aku udah baca semuanya aman, tapi begitu jadi dia protes, Bun aku merasa itu ada yang kurang gitu, padahal mereka, dan Sylvie menangis saat itu, dia bilang saudaranya, ibunya itu, ayahnya sangat berarti bagi dia. Ya. Dan dia juga pastinya berarti bagi keluarganya ya, Kak. Iya. Ya. Dan kakak nanti selain punya ide untuk membuat buku yang lain, apakah juga akan membuat buku tentang seorang Sylvie ini? Sebetulnya memang banyak ya permintaan dari pembaca. Mereka ingin sekali tahu bagaimana akhir perjalanan Sylvie, terus bagaimana Sylvie selama beberapa bulan itu melawan kanker dengan optimis. Kanker paru gitu, ya Kak ya? Kanker paru. Padahal dia lifestyle-nya sangat sehat ya. Sehat. Tapi itu qadarullah. Kemudian juga dari keluarga Sylvie, nggak apa-apa Pun gitu. Silakan nih, adik-adik Sylvie juga mau bantuin gitu ya. Apa kawan-kawan Sylvie yang di sana juga ada sahabat Sylvie yang mualaf sana, orang Filipina, orang dari mana-mana. Terus bilang, ayo bikin gitu. Tapi kakak tuh belum bisa move on, V. Jadi masih berat gitu ya, masih berat untuk objektif. Sekian lama kakak malang melintang ya di banyak organisasi dan berkiprah banyak di masyarakat, membentuk film dan lain sebagainya. Apa yang ingin kakak tinggalkan sebagai warisan atau legacy terhadap anak-anak kakak, untuk anak-anak kakak? Iya ya, sebetulnya legacy itu nggak pernah terfikirkan, V, sama kakak tuh nggak pernah gitu. Tapi terus Kak Eli Risman tuh yang selalu, aduh deh bagus sekali untuk legacy, baru nyadar gitu. Jadi selama ini kita hanya melakukan berbagai kegiatan itu hanya dorongan hanya sebagai bawah seorang tua, kayak bawah sadar bahwa ternyata ada yang lebih besar, bahwa kita akan meninggalkan legacy ya kan. Ya Allah, apa legacy saya gitu kan, baru setelah tua terpikir kan, apalah legacy, harta nggak punya gitu kan, satu-satu udah habis dijual kan, udah masa tua ini. Terus ya semoga anak-anak bisa mengingat apa yang sesuatu yang dianggap baik dari orang tuanya silakan diteruskan, dan apa yang buruk jangan diingat.
jangankan ditiru, diingat pun jangan gitu. Jadi nggak ingin anak-anak berkiprah seperti kakak. Ada nggak yang udah mengikuti jejak? Sebagai apa nih? Sebagai aktivis, sebagai jurnalis, sebagai penulis. Rata-rata semua anak-anak gitu ya, tapi bidangnya beda-beda. Oh, tapi ada yang khusus menulis, ada yang khusus Nah jurnalis. itu dia. Belum. Yang menulis sebetulnya ini buku ini Oh, kan ini, berdua ya, sama ini. berdua sama Jetsi ya. Oke, kakak anak nomor berapa? Anak nomor 2. Terus sama Mahleb kami pernah bikin film untuk TVRI. Oke. Untuk Dikbud juga. Mahleb kakak latih tuh untuk penulis skenario. Mahleb tuh nulis bagus banget. Tapi memang belum ada yang bikin buku sih. Ivan juga udah didorong-dorong bikin buku gitu. Mereka berpikir lebih terstruktur gitu, bicara lebih bagus. Tapi nggak tahu kenapa begitu menulis ada aja ininya halangannya. Kalau aktivis kemanusiaan semuanya ikut Ya, alhamdulillah menurun ya. Cuman ada yang introvert gitu, ada yang nggak mau orang kenal dia gitu, nggak mau. Sebetulnya kakak pun introvert sebetulnya. Iya, tapi ya harus berhadapan dengan orang. Jadi mau nggak mau harus bisa bicara juga ya kak. Ya? Iya. Sudah berapa cucu ini dari 5 berapa cucu, anak, Kak? 5 anak, 5 cucu. Wow. 3 menantu. Alhamdulillah. Jadi masih ada yang belum ya? Ya, ada 2 orang yang belum. Sekarang itu yang berkiprah di mana anak itu? kandung ya. Iya. Belum. Anak-anak yang lainnya itu bisa 1000-an itu. 3.000 lebih. 3.000 lebih ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya ya diizinkan Allah terus berkiprah ke masyarakat ini, apalagi yang ingin kakak lakukan nih? Kakak itu bukan tipe orang yang ini ya, Fe, yang apa namanya, tahun sekian terus ditulis ya resolusi tahun baru, nggak pernah nulis gitu. Apa ya? Bahkan itu kakak tuh sebetulnya introvert, jadi nggak begitu suka orang tahu apa sih yang ada di pikiran. Bahkan banyak, mungkin Feti juga mungkin, atau Feti tahu kegiatan kakak biasa, atau belakangan ada yang film. Mungkin Feti nggak tahu juga bahwa kakak dagang gitu loh, dagang dari kecil. Karena kami punya peternakan dan ayah tidak pernah memberi uang, kami diberi telur. Terus kalau kita malas kan jualnya ke grosiran, toke-toke telur yang datang ke rumah kan, ke peternakan kami, itu kan harganya murah. Kakak tuh jualan ke pasar sama kakak. Terus bahkan udah tua ini pun kakak tuh jualan tenun, bikin baju kecil-kecilan, titip ke anak gitu. Yang anak memang desainer. Oke, jadi banyak lah ya kegiatan yang tidak khusus untuk apa, tapi ya tetap akan beraktivitas ya kak ya. Kak Tatiana, terima kasih sekali Sama-sama, udah Fe. berbincang-bincang seru banget ini. Terima kasih kakak saya. Sama sayang. Semoga sehat selalu ya kak. Sehat dan juga, terus Feti, berjuang. tetap semangat. Amin, amin, ya Allah, amin. Ya, demikianlah bincang-bincang saya dengan sahabat saya yang sangat saya cintai ini, yang sudah saya anggap sebagai kakak saya. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi Anda semua, perempuan Indonesia, sahabat Feti Fajriati. Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat pagi. Semangat pagi.